Oke guys, selamat datang kembali di channel ini. Nah, untuk kali ini di jam 1:30 ini, admin bakal ngebahas sedikit tentang penyebab dari penurunan BTC. Nah, sebenarnya biasa ya, kayak penurunan itu adalah hal biasa di crypto market gitu. Nah, emang rada-rada volatilnya emang lebih volatil daripada yang kayak kita ketahui kan, penurunannya lebih volatil daripada saham, lebih volatil daripada reksadana gitu kalau turun. Tapi kalau naik juga lebih volatil ya. Nah, gimana tips menghadapi volatilitas BTC? Karena emang menurut admin ini natural di market. Jadi kalau berdasarkan pengalaman sih harusnya udah kayak emosi, manajemen mental, pas segala macam harusnya udah biasa sih ya, udah bisa lah nge-manage masalah kayak emosi sama mental yang admin bicarain tadi. Kalau emang buat yang baru-baru gimana, Min? Nah, buat yang baru-baru sih emang biasanya agak terkejut ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak siap akan volatilitas kayak hari ini misalnya, jadi lebih baik kalian beralih aja ke instrumen investasi yang lain. Nah, tips selanjutnya untuk menghadapi volatilitas market kayak gini adalah kita jangan trade trade future ya, jangan future. Apalagi kalau pemula ya, jangan pernah coba-coba pokoknya untuk nge-future, apalagi max leverage kan, max margin gitu. Itu bakal bentar banget duitnya habis kalau menurut admin pribadi kalau posisinya nggak tepat. Nah, jadi saran admin untuk yang pemula lebih baik hold spot aja. Hold spot, ingat ya, hold spot bukan trade future. Nah, coba kita lihat dari penyebabnya dulu. By the way, kalau kayak masalah penyebab turun pas segala macem, info-info bisa kita dapetin banyak banget di Twitter. Oh sorry, X sekarang ya namanya, bukan Twitter lagi. Nah kayak di sini, ini akunnya High Block Capital. High Block Capital ini ini apa sih, Min? High Block Capital adalah kayak sejenis web nggak sih? Web kayaknya yang nunjukin ini nih, uh, liquidation heat map. Nah, jadi di crypto market itu kan nggak cuman orang tuh nggak cuman hold spot doang, tapi ada yang trade future. Nah, trade future ini mempengaruhi banget kalau menurut admin ke spotnya atau ke candlesticknya. Coba kita lihat ya. Di sini high block nunjukin kalau tuh liatin liquidity sweep dengan adanya penurunan pagi tadi, jadi yang posisi long, orang yang open long gitu, jadi ke sapu semua gitu. Habis itu yang posisi long di istilahnya dihajar lah gitu. Nah, kita lihat posisi short masih ada di angka 2400 tapi kita nggak tahu kapan dia bakal naiknya. Nah, terus menurut beberapa akun kalau nggak salah si siapa tadi? Kita lihat ya. Siapa tadi ya? Coba kita ketik aja short liquidation. Menurut admin pribadi sih biasa guys, kalau yang masalah naik turun tinggal kita manajemen emosi, manajemen resiko kayak kata admin sebelum-sebelumnya. Oh iya, by the way, kalau untuk yang emang merhatiin atau emang yang nyimak benar-benar video admin semalam atau video-video sebelumnya, itu harusnya udah tahu ya. Kalau emang semalam atau kemarin-kemarin udah waktunya profit taking bagi yang emang udah profit. Ya, walaupun emang kayak kata admin sih ada alt yang belum naik tinggi kan, tapi emang ada kemungkinan alt yang belum naik bukan karena dia belum naik, tapi mungkin karena emang alt itu kurang bagus. Nah,
penyebab kenaikan yang kurang, sedangkan yang lain udah lumayan banyak naiknya, yaitu karena proyek tersebut mungkin kurang bagus di mata para investor, mungkin. Mungkin ya, itu menurut admin pribadi. Nah, by the way, jangan lupa ya, kalau ini bukan ajakan untuk beli atau jual, jadi kalau untung atau rugi itu adalah keuntungan atau kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing pribadi. Nah, bisa kita lihat di sini dia nunjukin kalau itu, walaupun admin nggak ngerti sih bahasanya, tapi dia nge-wick. Panjang banget wicknya. Nah, ini masih turun. Dia tadi di one day tuh dari harga berapa? Dari 44 ya. 43 lebih ke harga low-nya itu 41.329. Itu udah turun ribuan USD ya. Sebenarnya kalau kelihatannya sih kecil, tapi kalau gini sih sebenarnya, orang banyak di Twitter tuh ada yang bilang alt season kan? Ingat nggak kata admin semalam? Alt season belum bakal terjadi kalau BTC belum all time high. Kalau kenaikan baru 5 kali kayak Solana kemarin misalkan baru 8 kali gitu, itu bukan alt season kalau menurut admin pribadi. Karena itu dia bahkan nggak sampai all time high-nya gitu. Nah, terus Bitcoin pribadi juga belum ke 69 kemarin kan? Cuman ke 44. Jadi kemungkinan untuk alt season kalau menurut admin pribadi belum kayaknya sekarang. Mungkin berapa bulan berapa banyak di sorry beberapa bulan-bulan ke depan mungkin ya. Nah, salah satunya di setelah halving mungkin itu juga prediksi admin pribadi, bukan bukan nggak bisa dijadiin acuan ya. Nah, jadi kesimpulannya penyebab dari penurunan itu tadi yaitu karena short liquidation. Karena short liquidation, jadi banyak yang short kayak yang udah kita lihat di high block capital. Short itu apa min? Short itu mereka open sell. Jadi mereka long liquidation ya. Jadi harganya turun tadi karena long liquidation. Jadi banyak yang long kan, banyak yang open long, banyak yang open buat prediksi mereka itu naik open max long gitu kayak 10 kali misalnya. Max itu sebenarnya biasanya 125 kali, 150 sih sebenarnya. Cuman tergantung modal lah. Kalau misalkan modalnya gede 10 kali juga udah gede kan. Jadi ya kayak ini, kalau misalkan kita open long, nanti nggak cuma kita ya, di market itu banyak misalkan yang open long. Nah, itu yang menjadi penyebab ini kuning nih guys. Nah, ini yang tadi pagi dihajar sama market. Ceplok langsung habis semua dihajar kan. Nah, yang short itu yang di sini. Jadi open long itu apa sih, Min? Open long itu orang banyak yang open posisi long atau open posisi buy berlebihan. Kalau menurut admin pribadi kayak harusnya kan kalau kita spot ya, misalnya modal 1 juta misalnya. Nah, kita beli cuman 1 juta, tapi kalau di future kita bisa pakai kayak istilah gandain modal kayak jadi 2 juta atau 10 juta, tapi resikonya duit yang kita taruh tadi bakal lebih cepat hilang gitu, bakal lebih cepat habis. Nah, kalau misalkan emang prediksi harganya nggak sesuai gitu. Nah, makanya admin nggak ngerekomendasiin buat future trade, apalagi buat pemula ya, mending spot aja gitu. Terus mending yang kayak BTC, kayak BTC lah pokoknya. Jangan yang lain kalau pemula. Nah, admin bukan sok pro apa segala macam, bukan sih. Admin juga masih belajar lah kayak kata admin. 3 tahun itu nggak cukup menurut admin. Harus kayak 10 tahun lah ya minimal mungkin. Terus penyebab lain ada nggak, Min? Kalau menurut admin pribadi ya, admin nggak terlalu merhatiin kayak berita-berita yang di Twitter, di apa segala macam. Tapi kalau masalah kayak liquidation heat map, admin merhatiin banget.
Walaupun sebenarnya nggak nggak semua garis kuning di sini, di atas atau di bawah ini bakal dihajar gitu. Ya, nggak pasti sih sebenarnya, kayak bulan-bulan kemarin, waktu harganya masih di 30-31 kan, dia itu ada garis kuning tebal di, harga 23 kalau nggak salah, 23.000 ya. Tapi dia turun nggak sampai 23.000, cuma sampai 25 doang, terus habis itu langsung naik ke harga 44 kemarin. Nah, kesimpulannya garis kuning nggak mesti dihajar gitu, atau nggak mesti chartnya itu menuju ke garis kuning itu enggak. Nah, tapi garis kuning bisa kita jadiin kayak, oh iya mungkin prediksinya ke depan bakal ke situ, jadi kita lebih hati-hati gitu. Kita lebih hati-hati dalam menentukan posisi ya kan, kita lebih hati-hati dalam manajemen resiko. Sebenarnya yang harus hati-hati ini yang trader ya, yang pedagang gitu, yang pedagang harian, ya trader harian, trader swing trade mungkin, terus trader bulanan gitu. Tapi untuk yang investor kalau emang udah yakin ke project yang kalian beli, ya tinggal hold aja, terus tinggal tunggu bull run. Nah, maka dari itu admin itu nganjurin banget untuk viewer-viewer admin, ini khusus admin, untuk admin pribadi juga mending hold aja ya. Jadi beban pikiran nggak banyak gitu. Sayangnya admin ini risk taker guys. Jadi astagfirullahalazim, ini apaan lagi? Apaan lagi? Parah banget itu ya kan. Sayangnya admin ini risk taker guys. Jadi admin ini trader ya. Setengah trader, setengah investor mungkin ya. Admin seneng banget ngambil resiko yang gede. Jadi kayak ya mungkin karena apa namanya, modal admin juga masih kecil ya menurut admin. Karena mungkin niat buat ngubah ekonomi pribadi sendiri terlalu besar mungkin. Jadi resiko yang diambil juga harus besar mungkin menurut admin ya. Tapi sebenarnya beresiko. Jadi admin nggak nyaranin kalian buat eh, trading, mending investing. Nah mungkin itu aja buat pembahasan kali ini. By the way jangan lupa apa namanya, like, subs, dan nyalain notifikasinya ya untuk dapetin info-info yang lebih menarik menarik lagi ke depannya. Okay, so see you guys on the next video.